Pengertian kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Sujono Sukanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan berikut. Pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kelima, bersistem dan berproses. Keenam, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara anggotanya. Dan yang ketujuh, memiliki kepentingan bersama. Faktor pembentuk kelompok sosial. A. Kedekatan. Ada kedekatan geografis tempat tinggal, ada pula kedekatan geografis daerah asal. B. Kesamaan. Ada kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, dan kesamaan nasib. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Pertama, kelompok teratur. A. Menurut Emil Durkheim, ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok dari luar. Ini merupakan contoh solidaritas mekanik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Ini merupakan contoh solidaritas organik. B. Menurut Ferdinand Tönnies, ada Gemeinschaft atau paguyuban, ada Gesellschaft atau patembayan. Gemeinschaft merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif yang dibawa sejak lahir. Contohnya, ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Suatu kelompok dinamakan paguyuban apabila mempunyai beberapa ciri berikut. Pertama, intimate, kedua, privat, ketiga, eksklusif. Ferdinand Tönnies mengemukakan terdapat 3 tipe paguyuban yang dapat ditemukan di dalam masyarakat, yaitu Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of place, Gemeinschaft of mind. Gesellschaft merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama. Tetapi setiap orang tetap mandiri, contohnya ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. C. Menurut Charles Harton Cooley, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hubungan antara anggotanya yang berlangsung secara tatap muka, saling mengenal dan akrab, kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Ini merupakan contoh dari kelompok primer. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antara anggotanya kurang akrab, renggang, bahkan tidak saling mengenal. Ini merupakan contoh dari kelompok sekunder. D. Menurut William Graham Summer, ada in-group dan out-group. In-group merupakan salah satu jenis kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan diri dalam kelompok tersebut. Out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. 2. Kelompok tidak teratur. A. Kerumunan. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tetapi tidak memiliki pola hubungan yang bertahan lama. Ini merupakan contoh dari kerumunan. B. Publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara dan tidak langgeng. Ini merupakan contoh dari publik. C. Massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama.
Ini merupakan contoh dari masak.